Selamat malam Tribuner, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Desember 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 3 tahun insentif tak dibayar, dokter sampai pegawai RSUD Haulusi Ambon kembali demo. Puluhan nakes, tenaga medis, dan pegawai RSUD Dr. M. Haulusi Kota Ambon kembali berdemo Senin 18 Desember 2023. Pasalnya jasa pelayanan tenaga kesehatan atau nakes sejak tahun 2020 hingga 2023 senilai 26 miliar rupiah urung dibayar hingga kini. Salah seorang orator aksi Dr. Winnie Lewa KBC SPPA mengatakan, hingga kini 600 pegawai RSUD belum menerima insentif tersebut, mulai dari jasa layanan BPJS, medical check-up atau MCU, dan dana COVID-19. Tak hanya honor tim JKN RSUD pada 2022-2023 juga dipertanyakan. Hanya uang jaga dokter umum dan insentif dokter non-ASN, spesialis dan umum yang baru terbayar sampai September 2023. Karena itu Lewa KBC dan para nakes juga pegawai mempertanyakan hak-hak mereka yang belum cair. Lanjutnya Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Ambon berjanji akan membayar pada 15 November lalu. Namun lagi-lagi belum ada yang menerima layanan tersebut. Diketahui para nakes dan pegawai berdemo sejak pukul 7 pagi. Sejam kemudian barulah Direktur Nasarudin ke kantor dan menemui mereka. Kita mengertilah, ya, karena 40% ini jangan beredar di luar. Kerja saja terima gaji suami, bukan itu 40% sudah. Oke. Yang kita tunggu ini sudah kita diskusikan begitu jauh-jauh hari sampai sudah ada pertemuan dengan Dewan pertanggal 1 September dan sudah kita tahu jelas bahwa harus ada anggaran perubahan. Kemudian tiba-tiba ada lagi bahwa tidak diinput anggaran perubahan jasa, seperti orang baru kaget dalam mimpi. Ini bagaimana? Ada lagi teman-teman dokter umum. Teman-teman dokter umum juga tolong jangan dipersulit ya untuk mengambil rekomendasi sekolah. Karena rumah sakit ini butuh regenerasi untuk dokter spesialis. Berita selanjutnya, Tribuners, jelang Nataru, Basarnas Ambon siagakan 108 personil SAR. Badan SAR Nasional atau Basarnas Ambon menggelar upacara apel kesiapsiagaan menjelang Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru Senin 18 Desember 2023. Upacara berlangsung sekitar pukul 9 pagi di lapangan serbaguna kantor SAR Ambon, Jalan Dr. Jelemena Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dengan dihadiri seluruh pejabat utama serta personil kantor SAR Ambon. Kepala Basarnas Ambon Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arif Anwar mengatakan bahwa apel siaga bertujuan untuk mendukung pengendalian dan pengaturan jasa transportasi, khususnya di wilayah Maluku dan sekitarnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Berkaitan dengan itu, sebanyak 108 personil dari berbagai unit akan disiagakan selama 21 hari, yakni dari unit Siaga SAR Kepulauan Aro, unit Siaga SAR Seram bagian timur, Posar Saumlaki, Posar Tual, kemudian Posar Banda, dan Posar 6 Lea. Mereka akan disiagakan dengan pergerakan-pergerakan ke tempat-tempat yang dinilai rawan terjadinya musibah, seperti tempat-tempat wisata, pelabuhan, dan bandara. Tak hanya 108 personil SAR, kantor SAR Ambon juga menyiagakan alat utama berupa KN SAR Abimanyu, KN SAR Barata, Rigid Inflatable Boat, Rigid Buoyancy Boat, Rescue Care, Rescue Truck, peralatan emergency kit, peralatan aqua eye, alat selam, dan drone thermal.
Lanjutnya, melalui persiapan ini diharapkan dapat terlaksananya pelayanan SAR yang cepat tanggap terhadap situasi-situasi darurat yang mungkin saja terjadi. Adapun seusai apel gelar pasukan, Kepala Basarnas Ambon melepas defil kendaraan dan personil yang terlibat dalam siaga SAR khusus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Natal, Tahun Baru, dan di seluruh pos-pos SAR, di mana pos SAR kami di Ambon ini ada 4 dan unit siaga kami ada 2. Terus di Kota Ambon sendiri kami melaksanakan di pelabuhan besar seperti di Pelabuhannya Sudarso, di Pelabuhan Slamet Riyadi, di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu dan Liang. Kami melaksanakan standby baik personil maupun alut di tempat-tempat tersebut. Mulai hari ini sampai tanggal 10 Januari mendatang, kami melaksanakan siaga SAR khusus. Tribuners, begini kesiapan BPTD jelang Nataru di Maluku. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Provinsi Maluku mengaku telah persiapkan beberapa hal untuk menyambut Natal dan Tahun Baru atau Nataru, termasuk menyiapkan posko Nataru yang dimulai pada besok 19 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024. Di mana akan ada 204 personil yang terlibat dalam posko Nataru itu. Kepala BPTD kelas 2 Maluku Hasan mengatakan sejumlah posko juga telah disiapkan pada beberapa titik, yakni di Galala, Kota Ambon, Namlea, Kabupaten Buru, Hunimua, Maluku Tengah, Waipirit, Seram bagian barat dan di Wai, Maluku Tengah. Kemudian untuk kesiapan kapal, sebanyak 17 kapal sudah disiapkan untuk penyeberangan antar pulau, baik yang komersil maupun perintis. Namun ada 6 kapal yang tidak beroperasi karena sementara diperbaiki. Tak hanya itu, pihaknya juga bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI bagian tim kesehatan untuk menyiapkan posko di masing-masing pelabuhan penyeberangan. Pelaksanaan udara pengelolaan pelabuhan itu tidak di BPTD. Kami ingin jelaskan bahwa kesiapan Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Maluku dalam rangka pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2023-2024, yaitu pertama, kami sudah menyiapkan personil. Personil ini kurang lebih sebanyak 204 personil dari BPTD ini, semuanya dimanfaatkan dan melaksanakan posko, sehingga tidak ada di pelaksanaan ini itu tidak ada yang ambil cuti, tapi melaksanakan posko. Pelaksanaan posko Natal dan Tahun Baru ini dimulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024. Ya. Kemudian terkait dengan kesiapan ini, yang kedua bahwa kita melaksanakan posko di beberapa titik, di Galala, di Namlea, Unima, Wapirit, dan di Wai. Nah, kegiatan ini supaya langsung pulang ini.
masyarakat jangan memaksa untuk naik kapal tanpa tiket, karena ini akan membahayakan. Tribuners, omset pedagang pernak-pernik Natal di Pasar Tual terjun bebas. Penjualan pernak-pernik Natal di Pasar Tual masih sepi pembeli, padahal ini sudah memasuki pekan ketiga di Desember. Menurut pemilik toko, Arifin, daya beli masyarakat semakin berkurang setiap tahunnya. Meski tidak mengetahui alasan pasti, namun menurutnya penurunan ini mulai terasa pasca bencana non-alam COVID-19. Saking sepinya, sehari hanya satu pohon Natal yang terjual. Selain itu, maraknya online shop turut mempengaruhi tingkat pembelian. Dengan kondisi itu, dia pun tidak berani membeli stok barang dalam jumlah banyak. Untuk tahun ini, di toko miliknya hanya tersedia jenis pernak-pernik Natal seperti pohon Natal, lampu, slinger Natal, hiasan dinding, hiasan bola, topi Natal, bando Natal, dan pernak-pernik Natal lainnya. Ukuran pohon Natal sendiri lanjutnya bervariasi mulai dari ukuran 30 cm sampai yang 2 meter lebih dan bahkan 300 meter lebih. Berita selanjutnya, Tribuners, pemuda Talake gelar Christmas Carol 2023, The Joy of Christmas. Pemuda Talake menyelenggarakan Christmas Carol 2023. Kegiatan itu berlangsung di pertigaan Talake, Jalan Otpati Maupau, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Sabtu 16 Desember 2023 malam. Dengan mengusung tema The Joy of Christmas, acara tersebut dimeriahkan oleh belasan penampilan, diantaranya trompet silo, Rehoboth Youth Choir, Rehoboth Dancer, ukulele elim, Christmas Dance, flash mob, serta Kaks Official. Kemudian ada Randi Sapulete, Levianoya, Julio Nunumete, Grace Yauta, Feby Oraplean, Gideon Bevers, Chico Persulesi, kemudian Ritme Dancer, dan Trio Huele. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Ambon, Insinyur Pit Saimima, mengatakan, Christmas Carol yang digelar pemuda Talake berperan mengembangkan kreativitas pemuda, sehingga pemerintah kota atau Pemkot Ambon memberi apresiasi yang sebesar-besarnya bagi AMGPM Talake yang telah melaksanakan kegiatan ini secara berturut-turut sejak tahun lalu. Hal ini juga merupakan ungkapan syukur menyambut Natal dan Tahun Baru 2024. Ia mengatakan keberlangsungan acara ini menjadi wujud nyata Ambon sebagai City of Music. Terpisah dari itu, Kapolsek Nusaniwe Ibtu Johan Anakota berharap kehidupan antar umat beragama di kawasan Talake semakin terpelihara. Dirinya juga mengimbau agar seluruh warga tetap menjaga hubungan persaudaraan menjelang kontestasi pemilu 2024. Masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal negatif yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Melalui Christmas Carol Pemuda Talake tahun 2023. Oke, sesaat lagi kita akan mulai. Bagaimana jualan? So
Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Dirut Universitas Terbuka Kopdar bersama komunitas motor di Ambon persiapan City Tour. Komunitas motor Kopdar gabungan bersama dengan Direktur Universitas Terbuka Ambon, Yuli Tirtaryandi El Ansori. Kopdar berlangsung di Sekretariat Yamaha NMAX Club Indonesia atau YNCI, Ambon, kawasan Kota Jawa, Jalan Insinyur M. Putuhena, Kecamatan Teluk Ambon, Sabtu 16 Desember 2023. Puluhan rider itu hadir guna membahas event peduli panti asuhan bersama Universitas Terbuka Ambon. Melalui penyerahan sembako ke Panti Asuhan Santa Maria dan Panti Asuhan Yayasan Melati Al-Khairat Ambon. Rencananya sebanyak 100 rider akan City Tour dari UT Ambon menuju ke lokasi Panti Asuhan untuk penyerahan sembako. Direktur Universitas Terbuka Ambon Yuli Tirtaryandi El Ansori mengaku senang bisa bertemu secara langsung dengan komunitas motor untuk membahas terkait kegiatan yang rencananya dilaksanakan pada Sabtu 23 Desember 2023 nanti. Pasalnya kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Universitas Terbuka terhadap komunitas-komunitas yang ada di Kota Ambon termasuk komunitas motor. Menurutnya sinergi Universitas Terbuka dengan komunitas motor dapat membawa rona positif bagi masyarakat. Terutama komunitas motor merupakan salah satu pelopor keselamatan berlalu lintas. Di sisi lain, Tribuners, Yuli sangat berharap bahwa komunitas motor semakin mempromosikan Universitas Terbuka bagi masyarakat luas. Sementara itu, Kadif Touring YNCI Ambon, Murti Putra Melayu, berterima kasih atas kerjasama dan kepedulian dari Universitas Terbuka terhadap komunitas motor di kota berjuluk Manise ini. Sehingga melalui kegiatan bersama ini, komunitas motor di Ambon dapat semakin solid dan kompak. Berkaitan dengan persiapan City Tour, dikatakan segala persiapan sementara dilakukan. Dia berharap semoga Universitas Terbuka Ambon semakin berkembang dan maju menjadi universitas negeri terbaik di Maluku. Terhadap teman-teman, supaya teman-teman punya gambaran tentang Universitas Terbuka. Siapa tahu dengan saling kenal, saling sayang ini ada yang dengan kesibukan setiap hari masih bisa meluangkan waktu untuk kuliah. Jadi setengah 12 kita kumpul di UT. Setelah itu kita ada games. Games yang pertama itu adalah penalti kick. Jadi semua teman-teman kita akan buat games yang pertama itu penalti kick. Dengan Tribun Ambon yang selama ini sudah berjalan akan tetap terbina dan tetap berlanjut sampai selanjutnya. Itu harapan saya. Lalu yang kedua, kita ke berita terakhir. Tribuners, Tribun Ambon rayakan HUT ketiga, berbagi sukacita bersama anak-anak Panti Asuhan Santa Maria. Portal media online tribunambon.com merayakan hari ulang tahun atau HUT yang ketiga bersama puluhan anak Panti Asuhan Santa Maria atau Santo Yosef, Senin 18 Desember 2023. Dibanding perayaan tahun-tahun sebelumnya yang meriah dengan kehadiran artis-artis lokal ternama, HUT ketiga ini dirayakan sederhana namun menyentuh. Hal itu terlihat dari antusiasme anak-anak panti saat mengikuti berbagai rangkaian acara HUT ketiga tribunambon.com pagi tadi. Keceriaan mereka menjadi sukacita bersama seluruh karyawan-karyawati tribunambon.com. Dalam kesempatan itu pula, Tribun Ambon bersama Alfamidi Branch Ambon menyerahkan bantuan berupa sembako. Tak hanya bergembira dalam perayaan ulang tahun, para karyawan-karyawati Tribun Ambon berdoa khusyuk secara berantai. Dalam doa tersebut, para karyawan secara tulus dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan harapan-harapan agar tribunambon.com lebih baik ke depannya. Kepala Panti Santa Maria, Suster Natalia Maturan, PBHK menyampaikan ungkapan terima kasih yang begitu besar karena anak-anak panti asuhan dapat dilibatkan dalam momen bahagia ini. Dirinya berharap agar tribunambon.com semakin berjaya sehingga menjadi media online terdepan di Maluku. Sementara itu, GM konten tribunambon.com, Tamsil Tahir, yang baru saja tiba dari Makassar mengaku perayaan HUT ketiga tahun ini sangat berkesan karena berlangsung di halaman tempat banyak harapan besar lahir, bertumbuh dan berkembang. Dia mengucap terima kasih atas
kebesaran hati dari para suster pengelola panti serta anak-anak yang telah menerima Tribun Ambon dengan sukacita. Semoga doa-doa yang dipanjatkan hari ini dikabulkan oleh Sang Pemilik Hidup. Assalamualaikum. Untuk masyarakat kesan dalam rangka HUT Tribun Ambon yang ketiga ini pada hari ini sebagai pengurus Yayasan Panti Asuhan Santa Maria Ahuru, kami menyampaikan limpah terima kasih kepada seluruh pimpinan dan direksi dari Tribun Ambon yang mempercayakan HUT ketiga di Panti Asuhan Santa Maria Ahuru hari ini. Kami sangat bersyukur dan bahagia karena sebagai generasi muda yang dipercayakan oleh bangsa dan gereja, anak-anak juga boleh mengambil contoh dan teladan dari para seluruh direksi dan juga karyawan-karyawati yang ada di Tribun Ambon yang mempercayakan panti asuhan sebagai tempat untuk berbagi sukacita bersama dengan anak-anak panti asuhan di hari ini. Di kami, terima kasih banyak mau menerima kami, para suster, para pengelola panti, adik-adik panti. Kami mohon doanya, tidak banyak yang bisa kami panjatkan selain doa, sebab bekerja itu semua orang punya kerja, berdoa juga demikian. Tapi ini di tempat yang sangat diberkahi. Tadi ada Ustadz, wah ini saya bangga sekali. Terima kasih banyak Ibu Suster ya. Yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. 1, 2, 3, abang diam. Semoga kamu serta tercapai semua angan dan cita-cita. Adik-adik, oh mohon maaf, ternyata ada satu penampilan lagi. Dari teman berputar-putar berkah banyak, J menang. Kamu maju di depan, cepat maju aja. Apa? Balap? Apa? Motor. Salah, masih belum tepat. Naik motor kelapa. Salam dulu teman. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Untuk masyarakat dan mencerdaskan. Namun juga nomor 1 di kota. Baik Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebesaran kita di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Desember 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri dan selamat